Ya puji Tuhan, saudara, kita masuk pagi hari ini pasalnya yang ke-6 dari kitab Ester. Kita akan lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga, sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan dan raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana sebuah usaha yang keras yang dilakukan oleh Haman, Bapak Ibu Saudara, untuk menghancurkan Mordekai. Bahkan bukan cuma Mordekai, tapi semua bangsa, ya, bangsa daripada Mordekai itu mau dihancurkan. Kita melihat bagaimana usaha ini begitu keras dan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini bagaimana Tuhan bekerja, ya saudara, dan sampai hari ini Tuhan masih bekerja. Bisa bilang amin, saudara, ya. Tuhan bekerja ketika kita tidak menyadari, ketika kita tidak melihat pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Dan satu hal yang saya mau sampaikan adalah bagaimana seperti yang kita sudah baca, bagaimana ada catatan sejarah yang sudah dibuat ketika Mordekai melakukan sesuatu, ya. Ada sebuah pemberontakan, ada sebuah niatan untuk membunuh daripada Raja Ahasveros sebetulnya, yang dilakukan oleh Bigtan dan Teres. Dan saat itu tanpa sengaja, ya saudara, tanpa sengaja Mordekai mendengar pembicaraan mereka. Mordekai melaporkan pembicaraan itu, rencana itu, ya saudara, usaha untuk menggulingkan kekuasaan daripada Ahasveros. Lalu kemudian karena laporan daripada Mordekai itulah rencana itu bisa digagalkan. Tetapi saudaraku, kita melihat di sini bagaimana catatan itu tetap ada, ya. Catatan itulah yang kemudian menolong Mordekai, ya. Catatan, saudara. Dan saya mau bilang begini, sorga juga punya catatan atas setiap apa yang kita buat. Ada amin, saudaraku. Sorga juga punya catatan. Jangan lupakan itu. Untuk setiap apa kata seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu, ada buku, ada kitab yang mencatat semua. Ingat, ada catatan juga bahwa setiap apa yang kita lakukan buat Tuhan, apa yang kita kerjakan buat Tuhan, semuanya juga dicatat. Ada amin, saudara, ya. Kadang-kala kita berpikir semuanya berlalu dengan sia-sia, semua berlalu dan terlupakan. Tidak. Mordekai juga, saudaraku, sepertinya melihat bahwa apa yang diupayakan, apa yang dikerjakan sepertinya sia-sia. Tapi ternyata tidak, semuanya dicatat. Dan hal yang harus kita ingat juga sebagai orang percaya, bahwa apa yang kita buat, kesetiaan kita, saudaraku, ketaatan kita, korban kita, ibadah kita, semuanya dicatat. Ada amin, saudaraku. Semuanya dicatat dan tidak akan pernah dilupakan. Saudara, ini saudaraku, hal yang harus tertanam dalam setiap kehidupan kita. Bukan berarti apa yang kita buat bertujuan untuk dicatat, tidak juga. Tetapi percayalah, tanpa kita sadari, tanpa kita harapkan sekalipun, maka setiap kesetiaan, ketaatan, perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara, maka semua itu dicatat. Tetapi sebaliknya juga, bahwa setiap perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan juga, itu semua juga dicatat dan tercatat dalam catatannya surga. Ini, Bapak Ibu Saudara, hal yang harusnya jadi ingat-ingatan buat kita, sehingga saudara, sehingga setiap apa yang kita mau lakukan, karena dalam hidup ini selalu ada dua pilihan, selalu ada dua pilihan, yang baik dan yang tidak baik, yang tidak baik atau yang baik. Selalu kita diperhadapkan dengan dua pilihan ini.
Saudara, ya, siapapun kita akan diperhadapkan dengan melakukan yang baik atau yang tidak baik. Selalu seperti itu. Dan biarlah saudaraku, ketika kita diperhadapkan dan tiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan yang seperti itu, maka kita lebih memilih untuk melakukan yang baik. Ada amin saudaraku. Kita melakukan apa yang benar, kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Karena itu yang tadi firman Tuhan ingatkan sama kita, ada catatan sorga yang mencatat segala sesuatu yang kita buat dan kita kerjakan dan kita lakukan. Hal yang kedua yang saya bisa dapatkan dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara, adalah semua saudaraku, semua ganjaran saudara, semua ganjaran tersimpan untuk saat yang terbaik. Semua ganjaran itu, saudara, perbuatan baik yang kita lakukan, itu tersimpan untuk apa? Untuk dikeluarkan pada saat yang tepat. Kadang kita berpikir begini, ketika kita melakukan sesuatu, ketika Mordekai menolong, menyelamatkan Raja Ahasveros, saudara, saya percaya karena Mordekai juga sama seperti kita, berharap bahwa saat itu ada sesuatu penghargaan, ada sebuah penghormatan yang diberikan oleh kerajaan kepada Mordekai. Tapi kenyataannya enggak. Ya, kenyataannya ya terlupakan sepertinya. Enggak ada apa-apa. Ketika semua dilaporkan, semua seperti sunyi gitu. Semua seperti ya enggak ada apa-apa, enggak ada sebuah, padahal itu sesuatu yang luar biasa. Kalau sampai pada waktu itu Bigtan Teres, saudaraku, berhasil, saudaraku, maka hancur sudah kerajaan Ahasveros. Tetapi ketika itu dilaporkan, saudara, lalu kemudian ini ditangkap kedua orang ini beserta dengan gerombolannya, saudara, digagalkan pemberontakan kudeta ini. Tapi sepertinya tidak ada apa-apa. Tidak ada yang namanya penghargaan, dikasihlah bunga, dikasihlah kehormatan, dikasihlah piagam atau apa gitu. Saya cuma bilang, ya saudara, untuk setiap kita juga, bahwa kadang semua yang kita lakukan, kadangkala kita akan hadapi, kita akan mengalami keadaan yang sama seperti itu. Sepertinya biasa-biasa aja. Sepertinya apa? Nggak ada efek, nggak ada dampak gitu. Dan sepertinya apa yang kita sudah lakukan terlupakan begitu saja. Tapi sekali lagi saya harus bilang, semua ganjaran tersimpan untuk saat yang terbaik. Ada amin, saudara. Untuk saat yang tepat. Makanya saudara, Ahasveros bertanya, waktu dia lihat catatan, saudara, waktu dia lihat catatan bahwa ternyata Mordekai sudah pernah melakukan sebuah tindakan penyelamatan, saudaraku. Dia lihat dan dia bertanya ini, saudara. Dia bertanya, apa yang sudah dibuat? Ganjaran apa yang sudah diberikan kepada Mordekai? Orang-orang bilang belum ada. Dan saya mau bilang begini, saudara. Kalau saat itu sudah dilakukan, kalau saat itu sudah diberikan sesuatu, maka sudah tidak ada kewajiban untuk negara, kerajaan melakukan sesuatu lagi buat Mordekai. Sudah tidak ada kewajiban. Saudara, percayalah saudara, kadang-kala kita mengalami situasi yang sama. Kita melakukan sesuatu tindakan-tindakan mungkin besar buat kita, tetapi sepertinya dilupakan begitu saja. Yuk sama-sama kita baca lagi saudara ayat yang ketiga. Coba sama-sama kita baca ayat yang ketiga, Bapak saudara. Ayat yang ketiga sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Maka bertanyalah raja kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu. Jawab para binduana raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan. Nggak ada. Dan berapa banyak orang waktu ngalamin begini, orang marah nih. Berapa banyak orang Kristen waktu ngalamin situasi, kondisi,
keadaan seperti ini, pengalaman seperti ini, orang marah, orang kecewa, orang sakit hati, nggak dapat apa-apa, nggak dapat penghargaan, nggak dapat pengakuan. Orang marah, orang kecewa. Saya bilang, saya mau ingatkan kepada diri saya juga, ada catatan sorga yang mencatat semuanya. Amin. Ada catatan sorga, dan itu nanti akan dikeluarkan pada waktu yang tepat. Amin, saudara. Pada saat yang tepat, pada momen yang tepat. Kita kadang-kala berpikir, ayo sekarang, ayo dong, sekarang dong. Tuhan punya waktu yang tepat. Dan kalau sampai waktu itu sudah terburu-buru diberikan, maka sekali lagi saudaraku, maka momen itu jadi momen tentang peristiwa ini sudah lewat begitu saja dan habis sudah. Kenapa? Karena tugas atau kewajiban daripada kerajaan sudah dikerjakan, sudah dilakukan. Ini yang seringkali kita lakukan. Kita terburu-buru untuk menginginkan balasan itu datang, upah itu diberikan. Harus sekarang, harus sekarang. Tanpa kita berpikir ada momen-momen yang pasti tepat buat kita, di mana saat itu kita sangat amat membutuhkan. Saat itu saudaraku, Mordekai sangat amat membutuhkan. Dan kalau saat itu kerajaan tidak campur tangan, habis sudah. Kalau sampai saat itu kerajaan tidak turun tangan, habis sudah. Kalau sampai kerajaan tidak melihat sejarah itu saudara, apa yang sudah dibuat sama Mordekai, dan memberikan ganjaran tepat pada waktunya, habis. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, semua ganjaran tersimpan untuk saat yang terbaik. Percayalah, ya, semua ganjaran dari semua perbuatan kita, pelayanan kita, kesetiaan kita, ketaatan, perbuatan baik kita, korban-korban saya dan saudara, itu tersimpan untuk saat yang terbaik, di mana di saat itulah Tuhan akan membalaskannya buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Dan tepat gitu. Kayak orang dikasih makan enak ketika dalam keadaan yang sangat lapar dan pengen banget. Tapi ada saat di mana kita dikasih makanan enak, di mana kita nggak mau, kita lagi nggak selera. Seperti pada waktu Tuhan Yesus datang di rumah Maria dan Marta. Marta bilang, aku sudah sibuk menyiapkan segala sesuatu. Maaf saudara, dalam pengertian saya yang paling sederhana, Tuhan Yesus baru makan, Tuhan Yesus masih kenyang. Lalu Marta menyediakan makanan yang terbaik. Jangan kasih makanan yang enak, jangan kasih sajian yang istimewa pada waktu orang itu sudah makan kenyang. Apa yang saudara sajikan nggak ada arti, nggak ada arti. Maaf nih saudara, nggak ada arti. Makan juga cuman cicip-cicip. Makan juga cuman buat menghormati. Makan bukan menikmati. Dan Tuhan berikan itu pada waktu yang tepat buat saya dan saudara. Ini Bapak Ibu saudara, kadang-kala itu yang saya dan saudara seringkali lakukan. Kita jadi kecewa waktu kita sudah melakukan sesuatu, dan sepertinya ini kan seperti terlupakan begitu lama. Cerita ini begitu lama terlupakan. Cerita bagaimana Bigtan dan Teres ini berupaya untuk menggulingkan, dan kemudian Mordekai melaporkan saudaraku. Cerita ini, peristiwa ini, ya, persekongkolan ini sepertinya terlupakan lama. Mordekai tunggu ada orang datang dari istana, kasih penghargaan, kasih undangan sama Mordekai. Paling tidak ada ucapan terima kasih. Nggak ada.
Dan kadang-kala saudara di saat yang seperti ini, saya mau bilang begini saudara, hati-hati. Di saat yang seperti ini yang namanya ruang berbahaya nih, saat yang berbahaya, di mana seringkali iblis bekerja memprovokasi kita. Saat ini nih, ruang kosong ini nih, ya, di mana setelah kita melakukan sesuatu dan kemudian kita tunggu penghargaan, upah, berkat Tuhan, lalu ini tidak terjadi apa-apa. Ini ruang kosong nih. Ini ruang kosong. Nah, maaf, di situ sebetulnya iblis seringkali bekerja untuk memprovokasi kita. Di ruang kosong ini. Semakin lebar ruang kosongnya, semakin iblis bekerja memprovokasi. Manas-manasin. Ya, manas-manasin hati kita. Apalagi ketika kita melihat saudara, ada orang yang berbuat sesuatu, ya, ada orang berbuat sesuatu lalu kemudian Tuhan balaskan gitu. Tuhan balaskan dengan berkat yang luar biasa. Padahal kemudian kita bandingkan, kayaknya saya lebih gede deh ngelakuin sesuatu buat Tuhannya lebih gede. Orang itu biasa-biasa aja tapi kok ngalamin ya. Di situ saudara, di situ kita mesti hati-hati. Kenapa? Karena roh cemburu saudara, roh kecewa dan roh-roh yang lainnya bekerja luar biasa. Ngaduk-ngaduk, ngobok-ngobok hati kita. Hati-hati. Di situ iblis nggak mau diem. Iblis kemudian memprovokasi kita, manas-manasin kita. Apalagi tadi yang saya katakan, kalau kita juga melihat ternyata ada orang yang kemudian diberkati ketika kita belum mendapatkan apa-apa. Saya percaya Mordekai melihat ada orang-orang yang melakukan sesuatu, wah, dapat penghargaan, dapat kehormatan, dapat jabatan. Sedangkan dia enggak. Saudara, hati-hati. Ya. Karena ini bisa rusak nih. Maksud saya begini, rancangan Tuhan dalam hidup kita bisa hancur. Kalau sampai kita tidak jaga, kalau kita tidak berhati-hati, rancangan Tuhan, saudaraku, yang dimana waktu Tuhan itu pasti yang terbaik, ada amin saudaraku ya. Kairosnya Tuhan itu, saudara, kairosnya Tuhan itu jadi hancur. Kalau sampai kemudian Mordekai ini macam-macam di sini, saudaraku, bertingkah di sini, kecewa di sini, habis kairosnya nggak jadi. Ada kairosnya Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Waktu Tuhan yang terbaik, yang Tuhan sediakan buat kita, upah di waktu yang tepat, di saat yang tepat, ganjaran yang saya katakan tadi tersimpan untuk saat yang terbaik itu ada. Tapi kalau sampai kita terprovokasi, kita nggak bisa jaga hati, maka rusak nih kita. Kairos ini udah nggak akan datang. Dan kita seringkali banyak anak Tuhan. Anak Tuhan tuh bukan tidak berbuat apa-apa. Anak Tuhan tuh banyak berbuat. Itu yang saya lihat. Dalam hal yang kecil, hal yang besar, tetapi ada yang dilakukan. Tapi apa yang membuat anak Tuhan ini nggak dapat apa-apa? Ini nih, terprovokasi di sini nih. Membiarkan spirit yang iblis tanamkan, yang iblis taburkan dalam diri kita. Iri, saudara, kecewa, sakit hati di sini nih, saudara. Sampai apa? Karena saya percaya begini, orang menabur sekecil apapun pasti tumbuh dan berbuah, menghasilkan buah berlipat kali ganda. Ada amin, saudaraku. Sekalipun itu kecil. Tuhan tuh tidak hanya menghargai taburan yang banyak, yang besar, tapi yang kecil sekalipun itu dihargai sama Tuhan. Tapi masalahnya begini, kemudian yang jadi masalah adalah ini. Kita terprovokasi, kita rusak, kita biarkan hati kita rusak. Kalau hati kita rusak apa? Nanti kata-kata kita rusak. Kalau hati kita rusak, nanti pikiran kita rusak. Pikiran kita rusak, kata-kata kita rusak. Kata-kata kita rusak, nanti tindakan-tindakan kita rusak.
Ini yang buat saya tantangan yang terbesarnya adalah bagaimana kita jaga nih. Memang tidak gampang, saudara. Ngotbahinnya gampang, khotbahinnya gampang. Tapi waktu engkau dan saya masuk dalam pengalaman yang seperti ini, itu yang tidak mudah. Kiranya Tuhan tolong kita, amin saudaraku. Ya, kita sudah tangkap firman ini, kita sudah belajar dengar firman ini, dan saya percaya firman ini akan mengingatkan kita di saat-saat ketika kita ngalamin keadaan, pengalaman yang seperti ini. Saya percaya nanti firman dan Roh Kudus yang mengingatkan saya dan saudara bahwa jangan pernah kecewa, karena kairos Tuhan itu pasti datang dalam hidup saya dan saudara. Kairos Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Waktu Tuhan yang terbaik itu pasti terjadi dalam hidup kita. Pelajaran yang ketiga dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara, adalah kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara, ya, ayatnya yang ke-10 kita baca sama-sama, dan ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 sama-sama kita baca dua ayatnya. 1, 2, 3. Maka titah raja kepada Mordekai, segeralah ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormati. Saudara, pelajaran yang lain, saudara, ya, pelajaran yang lain. Pelajaran yang pertama dari pasal 6 kitab Ester, bahwa surga punya catatan. Pelajaran yang kedua, bahwa semua ganjaran tersimpan untuk saat yang terbaik. Artinya ini bicara tentang kairos. Tetapi pelajaran yang ketiga yang jangan kita lupakan, bahwa siapa yang menggali lubang, dia sendiri akan terperosok ke dalam. Siapa yang menggali lubang, dia sendiri akan terperosok ke dalam. Haman ini sedang menggali lubang, lubang jebakan, supaya apa? Mordekai hancur. Ya, Mordekai hancur. Tapi Alkitab mencatat, dan saya bilang begini, dunia saja, ini pepatah dunia bukan yang saya tadi sampaikan, itu pepatah dunia. Siapa yang menggali lubang, dia sendiri akan terperosok ke dalam. Ini pepatah dunia, artinya dunia juga mengakui, dunia juga setuju bahwa orang yang menggali lubang, dia akan terperosok sendiri ke dalam lubang yang dia buat. Perhatikan. Kita lagi sedang menggali lubang kah? Perhatikan. Adakah tindakan kita seperti sedang menggali lubang buat orang, supaya orang lain itu terperosok ke dalam lubang yang kita buat? Hati-hati. Ternyata saudara, ya, setelah Munas ini masalah belum selesai. Ya, saya masih harus hadapi banyak sekali tantangan-tantangan. Ya, saudara, masih banyak, bahkan ya hebat gitu. Ya, cuman mau sampaikan, ya, bahwa untuk setiap kita, siapapun yang mendengar firman ini, karena ini juga berlaku buat saya, karena waktu saya juga menggali lubang supaya orang terjebak jatuh dalamnya, maka saya harus bilang, nanti satu saat bukan orang itu yang akan masuk ke dalam lubang yang saya buat, tetapi saya yang akan terperosok ke dalam. Hati-hati. Adakah hari-hari ini kita sedang sibuk menggali lubang? Haman kerjanya cuma sibuk menggali lubang.
Haman itu kerjanya cuma sibuk menggali lubang. Ya, dia gali lubang di sana, dia gali lubang di sini, dia gali lubang di sana, dia gali lubang. Karena dia berpikir begini, bisa jadi dia nggak lewat sana, bisa jadi dia lewatnya sana. Ya saya kasih lubang juga di sana. Bisa jadi dia nggak lewat di sana, bisa jadi dia lewatnya sana. Saya juga gali lubang di sana. Jadi setiap kemungkinan dia buat. Waktu SD, saya sekolah di sekolah negeri, ya, dan pelajaran yang saya dapatkan pelajaran Islam, pelajaran Muslim. Tapi saudara, mereka ajarkan begini: kalau kamu, ya, berbuat baik, ya, kamu berbuat baik, ini hebat. Cuman ambil sampah aja, ambil sampah, saudara, ambil sampah, bungkus permen. Lalu kamu, ini guru agama bilang sama saya, kamu ambil, kamu buang ke tempat sampah, kamu dapat pahala. Kamu dapat pahala. Sampah urusannya urusan sampah, urusan sampah, plastik, permen, ambil, ada di jalan, ambil, buang ke tempat sampah, kamu dapat pahala. Ini hebat. Kita belajar, kita bicara tentang hal-hal yang tinggi, tapi hal-hal yang sepele kita abaikan. Saya bicara tentang saya hamba Tuhan, jadi pengajar, tapi tindakan saya tindakan yang kurang ajar. Jadilah seperti apa yang jadi iman kita. Bisa bilang amin, saudara. Iman kita mengajar hal-hal yang sempurna. Firman Tuhan ini mengajar kepada kita hal-hal yang sempurna. Dan itu bukan cuma untuk memberikan, menambah pengetahuan secara mentalitas kita, secara kapasitas pikiran kita. Tapi apa? Firman itu bertujuan untuk mengubah karakter kita. Bisa bilang amin, saudara. Mengubah apa? Perilaku kita, perilaku nih, apa yang kita buat nih. Dia berusaha untuk mengubah ini nih. Dia berusaha untuk apa? Dia berusaha untuk mengubah ini, langkah-langkah kita. Saya bingung kalau pendeta kerjanya berontak, kerjanya maaf, lalu orang masih mau dengar gitu. Kalau saya saudara temukan saya hidupnya nggak benar, tinggalin, karena nggak pantas. Ini saudara, ya, saya harus tegas di sini. Apalagi mengganggu pekerjaan Tuhan. Apalagi mengganggu pekerjaan Tuhan. Saya pernah, saudara, saya pernah punya niatan untuk ngerusak pekerjaan Tuhan. Ya, karena sesuatu, ya saudara. Saya pengen. Tapi Tuhan ingatkan saya. Tuhan cuma bilang begini sama saya. Kalau itu pekerjaanku, jangan kamu ganggu. Kalau itu pekerjaanku, Tuhan juga nggak bilang begini, itu pekerjaanku, enggak. Tuhan bilang begini, kalau itu pekerjaanku, jangan kamu ganggu. Kalau itu bukan pekerjaanku, dia nggak akan berkembang. Waduh, saya marah, saudara. Wah, saya pengen utak-atik gitu. Tapi Tuhan bilang sama saya, jangan ganggu, jangan jamah. Daud itu nggak tahu bahwa Saul itu masih diurapi atau enggak. Tapi Daud bilang begini, jangan ganggu, jangan jamah orang yang diurapi Tuhan. Jangan jamah. Maksudnya gini loh, saudara, jangan ganggu, udah jangan macam-macam, diem baik. Kalau dia masih diurapi, saya yang hancur, kita yang hancur. Tapi kalau dia sudah tidak diurapi, nanti dia sendiri yang hancur. Nggak usah dihancurin. Nggak usah dihancurin. Nanti dia sendiri yang hancur. Saudara nggak usah ganggu saya. Jangan ganggu saya. Takut-takut nanti saya masih diurapi. Tapi kalau saya sudah nggak diurapi, nanti saya hancur sendiri.
Itu hukumnya. Kalau saudara ganggu saya, ternyata urapan Tuhan masih ada sama saya, hancur sendiri, hancur saudara. Biarin aja. Kalau urapan itu udah nggak ada, saudaraku, urapan itu nggak ada, saya nggak bisa bilang, bokatan bae sudah nggak diurapi, udah nggak usah diganggu. Udah, nanti kalau urapan itu sudah nggak ada, hancur sendiri. Nggak diapa-apain juga hancur sendiri. Ini saudara, maksud saya nggak usah sibuk gitu. Nggak usah sibuk bikin lobang. Nanti apa? Nanti kita yang terperosok ke dalamnya. Udah, buat kita pikirin diri kita supaya hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita semakin berkenan sama Tuhan. Ada amin, saudaraku. Terlepas bagaimana dan bagaimananya itu urusan Tuhan dengan mereka. Tapi urusan kita, pastikan hidup kita semakin melekat sama Tuhan. Ada amin. Semakin nempel. Jangan akhirnya, saudara, kita sibuk, saudara. Yang tadinya nempel, kita pada akhirnya merenggangkan diri kita. Kita sibuk untuk bikin lubang. Ayo. Ngadepin begini, saudara, maaf nih saudara, saya juga masih manusia. Nih, otak jahat. Saya pernah dengar di pelajaran pria sejati, saudara, orang terbang di atas kepala kita nggak bisa larang. Orang terbang, burung terbang, orang terbang. Burung terbang di atas kepala kita nggak bisa larang, kita nggak bisa maki-maki. Nggak bisa. Tapi waktu burung itu bersarang di atas kepala kita bisa lawan, kita bisa usir, kita bisa larang. Di sini, aduh, berseliweran tuh otak jahat. Saya punya kemampuan, saya punya koneksi. Tapi Tuhan nggak boleh, nggak boleh. Biarlah kita belajar, segala sesuatunya kita serahkan hanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Mordekai tidak lakukan kejahatan, dia dijahatin loh sama Haman. Dia tahu nggak, saudara? Tahu. Dia diupayakan jahat sama Haman. Mordekai tahu nggak? Bukan nggak tahu, tahu. Tapi dia diem. Udah. Kalau mungkin kita sedang hadapi keadaan yang seperti itu, saya cuma bilang begini, pastikan hidup kita terus melekat sama Tuhan. Nanti Tuhan yang bela kita. Nanti Tuhan yang jaga kita. Ada amin, saudara. Nanti Tuhan yang jaga pagari langkah-langkah kita. Bisa bilang amin, saudaraku. Ya, kita nggak ngerti, sudah di depan kita ada banyak jebakan, ada banyak jebakan, tapi nggak ngerti itu, nggak ngerti, saudara. Bagaimana kemudian Tuhan dengan segala caranya gitu tolong kita. Kemarin saya mau berangkat ke Solo, mau ada musda di Solo. Saya lagi persiapan, sudah ada jas, dan ternyata di atas jasnya saya ada ini nih, saudara. Karena itu gelap, saya nggak mau ngeganggu, ya saudara. Saya ambil jasnya saya angkat, ininya jatuh, saudara. Kena jentik, jatuhnya ujungnya lagi, saudara. Ya, ujungnya ceplok. Nggak sakit sih, cuma sakit pisan. Sakit, sakit pisan, saudara. Ampun, saudara, pengen teriak rasanya. Bayangin, ini berat loh. Ternyata saya itu berat banget. Ini jatuhnya begini nih, puk, ujung. Saya pengen kaing-kaingan, saudara. Dan berangkat sakit gitu. Saya bilang, aduh, nanti musda, saya mesti pakai jas, masa pakai sendal? Masa pakai jas, pakai sendal? Nanti dikira kiai, saudara. Iya kan?
besoknya sembuh loh saudara. Ya, bisa pakai sepatu, ya, udah enak gitu. Dan saya percaya ada kebaikan Tuhan, ada amin saudara, ada kebaikan Tuhan. Dalam semua apa ada pembelaan, ada pertolongan, ada penjagaan Tuhan buat Mordekai itu dijaga sama Tuhan. Mordekai itu dibela, bahkan ya orang-orang Yahudi pada waktu itu dalam perlindungan. Nah itu pastikan, cuman itu yang kita harus pastikan. Kita jangan pastikan begini, apa ya orang bagi buat apa sama kita, gitu. Seringkali kita sibuknya itu. Aduh, itu orang lagi ngapain tuh? Itu orang coba itu orang lagi bikin lubang berapa di mana aja. Nggak usah. Maaf nih saudara. Nanti akhirnya energi kita habis buat yang seperti itu, dan hati kita, perasaan kita juga hancur karena itu. Saya pikir ini yang terbaik. Kita semakin fokus sama Tuhan. Ada amin saudara. Kita semakin hidup melekat sama Tuhan. Urusan orang mau bikin berapa lubang sama kita, taruhlah di depan juga ada lubang semuanya, bahkan semua jadi lubang. Ada Tuhan dengan caranya untuk menolong saya dan saudara. Ada amin saudara. Ada Tuhan dengan caranya yang hebat, tetap sanggup tolong saya dan saudara melewati semuanya itu. Mari kita menyembah Tuhan.